Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Teman-teman, salah satu hal yang berat dalam berpuasa itu adalah menahan jempol. Nah, ini sebenarnya adalah hal yang baru ya dalam beberapa tahun terakhir dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena jempol itu bisa membawa kita ke banyak tempat yang kita tidak bisa bayangkan sebelumnya. Kita buka HP, jempol kita rencananya buka Al-Quran, tapi malah jatuhnya ke Reels, jatuhnya ke Story, jatuhnya ke status orang lain. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita lupa bahwa kita sebenarnya sedang hendak membaca Al-Quran. Teman-teman, puasa sebenarnya adalah masa atau momen bagi kita untuk mengembalikan diri kita, meriset ulang kesadaran kita terhadap apa yang kita lakukan itu harus benar-benar di bawah kontrol kita. Ada 4 hal yang kita pelajari dari puasa yang dapat mengubah kehidupan kita di masa depan. Yang pertama itu adalah puasa itu melatih delay gratification, melatih kita menunda kepuasan. Kalau 14 jam atau 13 jam kita di Aceh dapat kita tunda untuk menahan makan, kenapa kita tidak bisa menunda 5 menit atau 4 menit untuk membuka notifikasi di HP kita? Kalau kita bisa menunda 13 jam untuk menahan rasa lapar dan rasa haus, kenapa kita tidak bisa menunda untuk berkomentar hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak penting di dalam grup yang juga tidak peduli dengan komentar kita ya. Itu yang harus kita yang diberikan oleh bulan puasa kepada kita. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita sedikit bosan buka HP, sedikit stres buka HP, sedikit bekerja bahkan buka HP, nah ini harus kita ubah. Bagaimana caranya kita tidak sebentar-sebentar buka HP? Kita harus menundanya untuk kemudian membuka HP benar-benar ketika kita membutuhkannya. Nah, yang kedua itu adalah puasa mengembalikan kesadaran terhadap diri kita sendiri. Kita sering tidak sadar, makan sambil buka HP, tiba-tiba nasinya sudah habis, nambah sekali lagi, habis lagi. Tapi kita tidak tahu rasanya, tidak tahu rasa menikmati makanan-makanan itu. Ternyata kalau di dalam bulan puasa itu sesuatu yang berbeda. Ketika kita makan, ketika kita berbuka, bahkan air putih pun terasa sangat nikmat. Sebiji kurma rasanya sangat nikmat, apalagi gorengan, bakwan, luar biasa, bisa dibayangkan sendiri bagaimana rasanya ketika menikmati makanan dengan penuh kesadaran ya. Bulan puasa itu adalah memberikan kita kesadaran itu sebenarnya, mengembalikan kesadaran penuh kepada diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu itu, untuk melakukan sesuatu untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, yang kita kerjakan. Nah, jadi kalau puasa itu melatih kesadaran, sementara kehidupan kita sehari-hari itu penuh ketidaksadaran itu, kita melatih ulang melalui puasa ini supaya kita bisa sadar melakukan sesuatu. Bandingkan kalau tidak puasa, dalam 2 jam kita scroll terasa hanya 10 menit. Menunggu azan 10 menit sebelum berbuka terasa menunggu azan 2 jam lagi. Tapi kalau kita terus menyadari sebenarnya ya, menyadari untuk berpuasa dengan baik, itu akan mengembalikan kesadaran kita itu. Tidak pegang HP selama 15 menit sebelum berbuka, tidak pegang HP sebelum sahur, tidak membawa HP ke masjid kalau hanya ke masjid untuk sholat tarawih. Jangan sampai kita di masjid salat tarawih ya, buka HP setelah selesai imam salam juga iya. Jadi kita mencoba meninggalkan hal-hal seperti itu supaya apa? Supaya kita melakukan sesuatu itu dengan penuh kesadaran. Yang ketiga, puasa itu membersihkan noise mental. Setiap hari kita mendapatkan berita, debat, komentar, konten random yang datang dari berbagai tempat yang masuk ke dalam HP kita, baik melalui story, melalui WhatsApp group, melalui Reels, dan lain sebagainya. Ini membuat pikiran kita penuh, tapi sebenarnya hati kita kosong. Puasa itu adalah detox mental.
Makanya dalam hadis disebutkan bahwa puasa itu bukan hanya menahan rasa lapar dan dahaga, tapi juga menahan lisan, menahan emosi, menahan reaksi yang berlebihan terhadap sesuatu. Kalau itu kita tidak lakukan, maka kata Nabi bahwa puasa itu hanya akan menghasilkan rasa lapar, rasa haus, dan kalau sekarang kita bisa tambahkan kuota habis. Ya. Sekarang kita harus melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengurangi komentar yang tidak perlu dimanapun, baik secara acak atau secara tersengaja. Terkadang komentar yang kita berikan itu sebenarnya tidak dibaca sama orang dan tidak perlu apapun. Hanya keinginan kita yang berlebihan memberikan reaksi kepada sesuatu yang komentar kita itu tidak mengubah apapun. Kita perlu menyadari itu. Yang kedua adalah mengurangi debat online. Debat yang tidak perlu, debat di grup WhatsApp, debat di bawah komentar satu berita, debat di bawah postingan Instagram, debat di komentar TikTok dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang benar-benar tidak diperlukan. Debat-debat seperti itu bukan memberikan kita kesehatan, tapi juga menambah sakit di mental kita. Dan kalaupun kita ingin tetap eksis di dalam media sosial, maka perbanyaklah konten-konten yang baik, yang reflektif, yang penuh refleksi, yang memberikan kita sesuatu yang baik, insight yang baik, ya, yang memberikan kita semangat dan cara pandang yang lebih baik untuk kehidupan kita. Nah, yang keempat itu puasa mengubah kebiasaan melalui momentum spiritual. Kata para ahli bahwa ada beberapa hal yang membuat kita dapat berubah dengan sangat cepat. Yang pertama itu adalah momentum emosional. Yang kedua itu adalah makna spiritual. Dan yang ketiga itu adalah adanya rutinitas baru. Dan puasa memiliki ketiga-tiganya. Itu artinya puasa memiliki kesempatan kepada kita untuk mengubah kebiasaan di dalam hidup kita. Masalah kita sering bukan tidak tahu yang baik, tetapi tidak punya momentum. Kita tahu kok bahwa berubah dari satu kebiasaan ke kebiasaan lain itu baik, tapi seolah kita tidak memiliki momentum. Puasa itu seperti reset factory dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dalam HP itu ada resetnya, dalam kehidupan kita sebenarnya reset itu adalah bulan Ramadan. Setiap tahun kita di reset factory, kembali kepada kesucian seperti yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa latihan yang kita mungkin bisa lakukan. 10 menit melakukan tilawah setiap setelah selesai sholat, 10 menit membaca buku supaya kita tercerahkan dengan informasi yang benar, yang baik, berasal dari ahli, ya, bukan 10 menit mendengar kicauan orang-orang yang tidak ahli di dalam media sosial, tapi bicara sesuatu seolah-olah dia yang ahlinya. Dan tentu saja kita harus selalu melakukan 10 menit melakukan refleksi terhadap diri kita sendiri. Teman-teman sekalian, jadi kalau kita pikir-pikir sebenarnya adalah tantangan puasa zaman sekarang itu bukan lagi lapar dan haus. Sepertinya kita di sana sudah sangat kuat. Tapi yang tidak kuat itu adalah menahan lapar perhatian dan haus hiburan. Oleh sebab itu Ramadan datang untuk mengajarkan kita supaya tidak harus merespon semua notifikasi yang masuk ke HP kita. Tidak harus mengikuti semua tren. Tidak harus online setiap saat untuk merasa hidup. Kadang justru ketika kita lebih sedikit scrolling di HP kita, hidup kita lebih mempunyai makna. Semoga Ramadan kali ini bukan hanya mengurangi makan siang kita, tapi juga mengurangi screen time kita. Dan setelah Ramadan, jumlah screen time kita itu telah menurun, dan itu mungkin adalah salah satu indikator ketakwaan untuk saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.